Ya, ini mata ya. Aduh. Jadi gue lagi jemur lah, lagi bersihin kandangnya tadi kotor gitu. Udah kotor, taruh di ember lah. Nah, jadi si Casey tuh anjing gua. Namanya anjing yang penasaran gitu kayak cium-cium. Jadi gue nggak halau lah. Bang, jadi gini loh. Di kampung gua kemarin tuh ada ular warnanya hijau. Katanya itu berbisa gitu. Itu beneran berbisa apa enggak gitu loh? Iya gitu ya bener. Iya benar. Iya. Tai gitu goblok, gua nungguin dari tadi. Gak jelas. Tai. Kayak gitu ya bang, tukang edukasi. Oke guys, jadi gini, sedikit cerita gitu ya. Jadi kemarin, nggak kemarin sih, udah lumayan lama lah. Ada di kampung gua tuh ada ular hijau. Oh nonton. Snap. Jadi kemarin tuh ada orang ngebunuh ular hijau gitu. Dan dia tuh seakan-akan kayak, woi berbisa ini bahaya gitu kan. Sampai riweuh, sampai dibacok pala. Aduh gua sebagai orang yang sedikit mengerti tentang ular, tapi nggak tega juga sih sebenarnya mah ya gitu ya. Jadi gue bakalan tanya aja langsung sebenarnya ular yang berbisa warna hijau itu yang seperti apa dan yang nggak berbisa itu seperti apa. Langsung aja kita bakalan ketemu dengan ahli sek. Ini dia. Maksudnya ahli reptil ya guys. Kita bertemu dengan Bro Sandi. Halo Bro Sandi. Oh iya. Ulang guys. Kita ketemu dengan Bro Masrel gitu kan. Halo Bro Masrel. Jadi ini dia Bro Masrel ya. Jadi Bang, ih, cakep ya ini, bocah kecil ini. Cakep cok, anak kecil. Damn! Jadi guys, hari ini gue bakalan menunjukkan beberapa Jadi gue bakalan menunjukkan di sini ada 3 ular yang warnanya hijau. Ini tuh yang ada di Indonesia atau gimana bang? Atau ada lagi gitu maksud gua? Tak gua keluarin nih anjing nih, yang ini nih. Banyak ular hijau tuh. Banyak. Tapi ini yang emang sering kita temukan yang kayak gini ya biasanya ya. Nah ini 1, 2, 3 nih. Jadi ini ular busuk, ular ya. 3 ini dia beredarnya di Pulau Jawa lah. Jadi sesuai dengan yang tadi dikatakan dengan ini Bro Marcel bahwa ini tuh penyebarannya adanya di Pulau Jawa ya guys. Jadi wajar di Pulau Jawa itu seperti kampung saya kan termasuk Pulau Jawa gitu ya. Jadi banyak menemukan ini tuh ular-ular hijau yang seperti ini. Nah jadi antum sekalian para hadirin hadirat yang hadir gua garot, kalian apa ya namanya ya harus memahami ular hijau yang berbisa dan ular hijau yang nggak berbisa gitu. Jadi kalian bisa mengusirnya atau kalian harus membunuhnya. Begitu ya. Bisa apa? Oke. Langsung aja bang. Ini ular apa? Jadi gini guys, ini tuh adalah ular pucuk ya guys, atau biasanya disebut apa? Pucuk. Emang udah namanya aslinya ular pucuk ya guys? Atau nggak ular janur lah. Ular janur ya. Nah kalau yang ini namanya ular albo. Apa? Ini ular bajing. Ular bajing. Lu duduk yang bener kayak Sandi aja. Ketinggian, susah. Ular bajing. Nah, gitu deh. Jadi ular bajing ini biasanya disebutnya ular gonyosoma. Gonyosoma. Si goblok kapan? Di ular bajing. Lah gonyosoma yang mana? Ya ini. Gonyosoma itu nama latinnya. Biasa dipanggil. Jadi biasanya orang tuh bilangnya ini tuh ular berbisa guys. Nah ini yang aslinya tuh nggak berbisa. Dan sebenarnya yang berbisa itu guys, ini dia guys. Jadi guys, kita bakal ngebahas dari yang gak berbisa
medium ya. Ya dari yang nggak sampai yang berbisa tinggi lah. Ya intinya mah high venom lah gitu ya guys. Langsung aja kita bakalan kenalan yang bersama dengan ini dia Gonyo Soma. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody. Jadi guys, kita bakal ini adalah ular Gonyo Soma ya guys. Pegang aja. Hah? Keluarin aja ya. Nah ini dia guys. Ini lihat nih guys, kita keluarin guys ular Gonyo Soma ini guys. Nah, kenapa saya pede ngeluarin? Sebenarnya saya itu penakut reptil ya guys. Maksudnya takut sama reptil lah gitu ya. Kelihatan lah dari. Jadi ular ini tuh nggak berbahasa, nggak berbahasa anjing. Nggak berbahaya dan dia itu nggak berbisa ya guys. Emang tapi dia tuh agresif gitu ya. Tapi dia ini nggak berbisa guys. Boleh dibuktikan dengan coba dia coba. Jadi ular ini emang nggak berbisa ya guys. Tadi kita udah buktikan bahwa makanya dia aja pede gitu kan. Karena emang ini nggak berbisa guys. Jadi ciri-cirinya itu gimana? Ciri-cirinya itu dia badannya seperti ular. Bacot aja. Badannya tuh panjang lah. Dan di ujung ekornya nih. Jadi di ujung ekornya tuh berwarna abu-abu atau silver. Ya jadi kayak Ini gitu. banyak kayak salah gitu ya? kaprah. Ular ini tuh yang ini nih kan beda nih. Ini salah kaprah ini yang berbisa. Jadi banyak banget warga-warga. Jadi warga itu harus kita edukasi ya guys bahwa ular yang ini tuh nggak berbisa dan nggak berbahaya. Sebenarnya sih buat anggapan mereka itu ya ular gitu, berbahaya ya berbahaya. Intinya mah begitu ya kalau mereka orang awam itu menganggapnya ya. Tapi sekarang kita tunjukin bahwa ular ini emang nggak berbisa gitu ya. Cirinya itu di belakangnya ada pembatas kuning ya, terus baru abu atau silver gitu ya. Warnanya hijau, bawahnya kuning. Lidahnya kalau bisa dulu. Biru guys. Nah jadi gitu aja ya guys. Jadi ini ular nggak berbisa ya adik-adik. Tapi lebih baik kalian menghindar aja. Tapi usahakan jangan membunuh. Ini itu untuk mengurangi populasi hama gitu ya adik-adik. Seperti tikus, pohon. Enggak, dia nggak makan tikus pohon. di pohon. Iya gitu. Oke, kita udah ya kenal dengan Gonyo Soma. Ini dia guys. Ini adalah ular pucuk medium venom. Dia medium apa? Dia tuh loh venom. Lau. Tahu lau gak? Lau Rendah, itu berbisa rendah rendah banget. lah. Tapi dia berbisa. Jadi berbisa rendah. Jadi nggak terlalu ngefek ke manusia. Ya paling gatel-gatel lah. Gatel-gatel dia efeknya ya. Tapi bengkak nggak sih? Jarang Atau kalau emang yang imunnya lemah, bisa bengkak. oh bisa bengkak. Coba bang, lihat nih bang dari deket nih bang, ularnya. Begitu. Nyatok deh. Gelap gak? Taruh. Ini ada dua. Ini ada dua, yang satu kecil, yang sebenarnya dia bisa lebih hampir segede gini ya. Yang segede Gonyo Soma tuh ada guys, yang bisa sampai segede ular bajing ini. Tapi kita kebetulan punya koleksinya yang kecil aja. Dan dia coraknya itu indah banget guys. Dan ini nih, karena palanya itu segitiga, orang-orang banyak yang menganggap bahwa ular ini tuh apa disebutnya ya, berbisanya tuh parah gitu. Jadi ini yang paling sering dibunuh tuh yang kayak gini. Padahal sebenarnya dia ya ampun. Sedih banget lah kalau ngeliat apa kehidupan si ular pucuk ini ya. Dia padahal unik banget loh, bagus banget corak kayak gitu loh. Ini fun fact dari ular pucuk ini, dia salah satu ular yang masuk salah ini. Gue lupa ini. Dia salah satu ular tercantik di dunia. Ya, Termasuk ular tercantik dan bentuknya juga paling unik sih kalau juga ya. Unik banget loh. dan dia salah satu ular yang matanya tuh apa ya, kalau dari horizontal vertikal. Lihat apa mata ya. Aduh. Nggak fokus. Dia tuh garis. Nah jadi matanya itu bergaris ya. Dia tuh garisnya horizontal guys, tidak potret gitu guys.
Nah, jadi kayak gitu aja ya guys. Pokoknya ini ular cantik banget. Jadi ini tuh sekali lagi saya bilang ini ular pucuk atau ular janur. Ini tuh berbisanya cuma lau ya guys. Nih. Nggak usah dipraktekin, Cok. Oh ya, nggak boleh lah, nggak baik ya. Jadi jangan praktekin juga di rumah, tapi intinya mah dia itu nggak berbahaya. Berbahaya sih kalau emang orangnya alergi, cuman kalau orang yang kuat mah kayaknya nggak bakal ada efeknya guys. Jadi kalau bisa jangan dibunuh ya. Ini udah langka banget guys. Kita udah susah banget nemuin ular pucuk ini di alam. Karena kebanyakan itu karena orang sebagian yang udah banyak yang tahu. Jadi maksudnya banyak yang nganggapnya ini ular berbahaya. Jadi main bunuh-bunuh aja gitu loh ya. Oke, kawan-kawan, kita lanjut ular yang paling berbahaya guys. Oke. Dan ini dia guys, yang berbahaya. Ini adalah apa sih ini? Ular bangkai laut. Bangkai laut. Banyak sih sebutannya nih di berbagai daerah. Di setiap daerah beda-beda. Pucuk Majapahit. Nah ya Pucuk Majapahit. di daerah Bogor Barat. Terus apa lagi tuh? Tapi yang paling terkenal dia namanya apa? Ular hijau merah. Ular raja merah. Ular hijau ekor merah. Ular hijau ekor. Ini adalah ular ekor raja. Ular hijau ekor merah. Atau biasa disebut Alboriar Atau nama latinnya lah Trimeresurus alboratis. Ayo, apa dia cok? Tapi kita biasa nyebutnya di si albo ya guys. Nah, jadi ular inilah yang paling berbisa Dibanding 3 ular ini. Iya. Dan dia ini efek gigitannya biasanya kayak gimana bang? Foto-foto gue udah ada ya? Tapi lu pernah ya? Pernah. Oh dia oh ya kebetulan dia juga pernah digigit sama ini guys. Cuman sayangnya karena dia menghilangkan jejak dia bahwa dia tuh pernah minus gitu ya, dihapus gitu guys. Gitu. Jadi ini bisa dibilang minusan guys. Jadi bang, ini tuh sebenarnya ular ini tuh kalau kita digigitnya, apakah dia mematikan atau cuman kayak efeknya ada sesuatu doang atau bener-bener ngebuat kita tuh end gitu, mati, gimana? Jadi ular ini tuh ular hijau merah ini apa ya? Herpetolog bilang lah. Herpetolog? Peneliti reptil. Oh, gitu guys. Herpetolog itu artinya peneliti reptil ya guys. Ya lanjut. Banyakan R anjing, susah mulut gua. Herpetolog bilang dia mematikan, cuman yang gue dengar lah dia jarang mematikan orang, bukan jarang sih. Hampir malah enggak kali ya. Nggak tahu juga sih. Paling efeknya diamputasi lah. Tapi karena gue percaya herpetolog karena dia meneliti, gue penikmatnya lah. Jadi dia bisa mematikan. Jadi bisa mati. Jadi karena pendapat dia tuh ya udah ini tuh bahwa ini tuh berbisa mematikan. Walaupun sebenarnya efeknya nggak bikin mati tapi bikin amputasi gitu loh. Intinya mah kayak gitu. Banyak kasus. Atau dibuntung ya, dibuntungin. Oh busuk ya. Ah bener. Kayak gini nih. Iya yang kayak gini nih. Nah kayak gitu tuh efeknya. Iya ada juga yang kayak gitu. Sama itu juga. Anjing banyak terlalu ribet ngeditnya. Kan mempersulit editor ada jalan ninja tuh. Anjing. Oke, jadi ada juga satu orang juga yang pernah juga kegigit ya anggota kita ya. Dia namanya udah amat Wahyu, Tirta Wahyu. tolol anaknya. Goblok. Dukun, sialan. Ngaku kebal sama golok, kena albo ya. Busuk tangannya. Tapi dia udah sembuh guys. Dia berapa bulan? Berapa bulan? Sebulan ya? Sebulan dia. Nggak terapi sih. Ya kebanyakan sih anak reptil. Orang-orang pecinta ular tuh ya pasti ada lah efek sampingnya gitu kan. Tapi maaf, gue bukan pecinta reptil, gue pecinta pentil. Yeah boy. Oke, jadi dia juga sebenarnya pernah kegigit ya guys sama ular ini. Cuman alhamdulillah ya, apa disebutnya kalau nggak ini ngeluarin bisa? Ngeluarin sih. Ngeluarin cuman nggak banyak atau gimana? Ngomong apa sih lu, ngomongin jelas. Gigitan kering sama basahnya anjing, jelasin. Oh. Gue tanya dulu dia nih, bang. Gue denger ya selain anggota KBG yang seperti si Tirta ini yang pernah kegigit sama ular gitu ya, karena kedaglogannya dia,
Lu juga katanya pernah kegigit juga nih karena daglok juga. Coba gimana penjelasannya? Bukan karena daglok sih, Tolol. bukannya tol, jadi goblok. Jadi kronologinya. tolol banget, ngerti gak? Gue lagi jemur lah, lagi bersihin kandangnya tadi kotor gitu. Udah kotor, gue taruh di ember lah. Nah, jadi si Casey tuh anjing gua. Namanya anjing ya, penasaran gitu, kayak nyium. Jadi gua nggak halau lah, tutup langsung Dia- nempel. Ada bekasnya nggak, Bang? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Oke. Efeknya berapa minggu tuh, Bang? Atau nggak ada efeknya gimana? Efeknya berapa? Nggak berminggu? Ya. 3 harian ya. 3 hari. 3 hari. Tapi ada lah gitu ya rasanya mah ya. Maksudnya. Kok segini? Jadi bengkak ya, tetap bengkak juga. Ya? Amat. Jadi emang berbahaya aja, cuman kebetulan imun dia tuh imun ini guys, imunnya Panji guys. Nah jadi kalau masalah ini, kenapa si Tirta itu bisa sampai membusuk dan yang lu tuh kayak nggak kenapa-napa? Telat penanganan. Oh telat penanganan, oke. Kan kalau gua kan abis begitu langsung coli, jadi keluar tuh bisanya. Anjing. Jadi gimana bangsat? Ya penanganan kayak langsung di imop. Kan kalau dia kan nunggu berapa jam, sejam ya, 2 jam ya, 2 jam dia baru di imop karena dia nunggu orang yang 6. di imop lah. 6. Imuk tuh apa sih? Jadi kayak apa ya, gigit gitu, kayak lu tau tangan patah gak? Hah? Oh kalau lu langsung digituin, langsung lurus aja. Ayo, jadi gitu lah gua. Tuhan Yesus tidak berubah. Capek anjing. Capek gue ngekatnya bangsat. Ngedit ya. Lanjut. Jadi udah gitu ya. Terus kalau misalnya kayak ada gigitan kering atau gigitan basah tuh gimana tuh? Jadi gigitan kering tuh gigitan yang nggak kena ke jadi kering gitu. Jadi gigitan kering tuh ketika dia gigit bisanya tuh nggak keluar. Maksudnya keluar lah, cuman sedikit. Tapi kalau gigitan basah itu dia penuh, bukan penuh sih, pulang injek bisanya ke dalam. Lanjut. Capek gue anjing. Lu tau gak bikin video ini berapa jam anjing? Capek banget gua. Paling jadinya berapa menit? Tai gitu. Ibarat nih, lu beli kembali Udah lu diam. ya maaf. Jadi intinya mah gigitan kering itu dia nggak gigit tapi dia nggak ngeluarin bisa atau nggak nginjek bisa ya guys. Nah tapi kalau gigitan basah dia nginjek bisa atau bisa dibilang tuh full keluar bisa gitu ya. Itu banyak terjadi kayak misalkan kalian digigit king cobra nih. Biasanya king cobra tuh nggak ngeluarin bisa guys. Tapi yang lebih seringnya ngeluarin bisa gitu. Oh iya. Makanya kenapa ada orang yang digigit king cobra tapi nggak mati? Itu bukannya dia punya nyawa 2 ya, tapi Nyawa 9. kucing kalian. Tapi emang dia ngeluarin injeknya dikit atau nggak ngeluarin injek gitu guys. Atau emang dia punya suatu imun yang bisa membuat diri dia tuh kebal terhadap bisanya si ular kobra, king kobranya itu. Dan juga ada kemarin beberapa kasus juga orang digigit kobra, king kobra ya. Cuma berapa jam langsung maaf ya, langsung meninggal gitu guys. Jadi nggak sopan anjing gitu. Pokoknya intinya mereka kena musibah gitu ya. Jadi gitu ya, jadi gigitan kering dan gigitan basah itu seperti itu. Dan Albo ini termasuknya dia seringnya gigitnya basah atau kering? Basah. Lebih seringnya basah. Bacot. Jadi Albo ini lebih seringnya gigit basah. Tapi kalau king cobra hampir kadang basah, kadang enggak. Tapi lebih seringnya basah juga guys. Jadi gitu aja perkenalan kita dengan ular hijau ini. Jadi Ada ingat lagi, yang ini non venom atau tidak berbisa, ya. yang ini berbisa rendah, dan yang ini berbisa tinggi atau high venom. venom gitu ya. Kalau dia Anjing, gua nggak berbisa, gua serba bisa. hypersex. Gua pakai asal-asalan lu. Jadi gitu aja ya guys. Bukan edukasi sih. Sebenarnya sih kita bukannya ngajarin, cuman kita hanya menjelaskan kepada orang yang belum tahu
sharing, kita tuh hanya sharing dan menjelaskan kepada yang belum tahu aja. Buat yang udah tahu mohon ya ngapunten suhu gitulah. Biasanya orang semakin suhu tuh gini loh, cara dia merendah tuh biadab banget tuh gak anjing emang. Iya gitu, kita kayak ngomong sama dia tuh kudu gini, ampun suhu gitu. Ampun sepuh Kudu kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, ngapunten suhu. Jadi gitu aja. Jadi yang tadi seperti gue bilang bahwa ini tuh hanya untuk orang-orang yang nggak ngerti, dan mohon untuk jangan sembarangan ngebunuh ular karena dia itu termasuk perputaran ekosistem di alam gitu guys. Jadi dia tuh bisa ngebantu kita lah, intinya begitu. Oke gitu aja ya. Oke gitu aja. Nggak ada pesan. Oke, pesan untuk para kalian. Belum. Ketika kalian ketemu cewek, ewel ya langsung. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Thank you juga buat kameramen, thank you buat Iki, thank you buat Sandi, semuanya. Ya, buat Marcel semuanya. Buat Ismi. Enggak. Lu mau Ilaliko. Ini dia Yanto guys yang tadi bawain minum kita. Ilaliko, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Hai. Ayo Pak. Zoom sini dong. Biar kayak orang-orang zoom sini dong. Ini dong, ini tarantula. Tarantuli dia. Nih, buas gigitan semua ya. Gigitan. Ini gigitan gonyo nih. Gonyo semua atau bajing. Bajingan gonyo, Ini gigitan gonyo.